Halo, perkenalkan nama saya Rahmat Jawarohu dengan NIM 2213142042. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang fungsi kurikulum. Langsung saja saya akan bahas itu apa itu fungsi kurikulum. Perlu kita tahu bahwa fungsi kurikulum itu sebagai rangkaian rencana demi terwujudnya tujuan pendidikan. Tentu kurikulum memiliki beberapa fungsi. Berikut adalah fungsi dari kurikulum. Yang pertama, 1. Fungsi penyesuaian. Kurikulum memiliki sifat yang mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan yang cenderung dinamis. Fungsi ini juga bisa dikatakan sebagai alat pendidikan yang mampu mengarahkan siswa untuk mewakili sifat well-adjusted, yaitu memiliki sifat dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Selanjutnya, 2. Fungsi integrasi. Apa itu? Yaitu adalah kurikulum mampu menjadi alat pendidikan yang dapat membentuk pribadi-pribadi utuh serta berintegrasi di masyarakat. Kurikulum ini juga berfungsi mendidik pribadi-pribadi yang terintegrasi. Oleh karena individu sendiri merupakan bagian dari masyarakat, maka pribadi yang terintegrasi itu akan memberikan sumbangan dalam pembentukan atau pengintegrasian masyarakat. Selanjutnya, yang ketiga, fungsi diferensiasi, yaitu fungsi kurikulum merupakan alat pendidikan yang memperhatikan pelayanan kepada setiap peserta didik yang mana mereka memiliki perbedaan masing-masing yang patut untuk dihargai. Kurikulum ini sebagai alat pendidikan yang memberikan layanan kepada setiap siswa atau individu siswa, karena pada sejatinya siswa memiliki kepribadian yang berbeda-beda, baik dari aspek fisik maupun perspektif fisik yang harus dilayani dan diperhatikan dengan baik. Yang keempat adalah fungsi persiapan. Fungsi ini sebagai alat pendidikan atau kurikulum berfungsi ini membantu mempersiapkan peserta didik untuk dapat menuju ke jenjang pendidikan berikutnya, serta siap untuk melakukan hidup bermasyarakat apabila peserta didik tersebut tidak melanjutkan pendidikannya. Fungsi ini dapat diartikan juga bahwa kurikulum mampu memberikan modal atau persiapan bagi setiap peserta didik untuk mempersiapkan diri memasuki jenjang berikutnya, termasuk siap untuk hidup di masyarakat ketika tidak ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang kelima yaitu adalah fungsi pemilihan. Fungsi ini adalah kurikulum memfasilitasi para peserta didik dengan cara memberi dengan mereka kesempatan untuk memilih program belajar yang sesuai dengan minat serta bakatnya. Fungsi pemilihan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan minatnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu fungsi diagnostik, yaitu kurikulum ini berfungsi untuk memahami dan mengarahkan potensi dari seorang peserta didik agar dia dapat menggali terus potensinya dan memperbaiki kelemahannya. Sedangkan untuk peserta didik, kurikulum berfungsi untuk membantu mereka agar dapat memahami materi dan melaksanakan proses pembelajaran dengan mudah, sehingga target pembelajaran dapat tercapai. Selain itu, peserta didik juga diharapkan mendapatkan pengalaman baru yang bisa saja menjadi bekal di kehidupannya nanti. Selanjutnya, fungsi tes diagnostik ini juga adalah mengidentifikasi masalah atas kesulitan belajar yang dialami siswa. Tidak hanya itu, asesmen diagnotis juga dapat membantu guru dalam merencanakan pembelajaran yang efisien. Kesimpulan dari fungsi kurikulum yaitu adalah pada dasarnya kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau acuan. Bagi guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bagi kepala sekolah dan pengawas, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Bagi orang tua, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam bimbingan anaknya belajar di rumah. Bagi masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Sedangkan bagi siswa, kurikulum berfungsi sebagai suatu pedoman atau belajar. Baik, demikian presentasi saya tentang apa itu fungsi kurikulum. Semoga semuanya dapat dipahami dan dapat dimengerti. Terima kasih.